Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Nah, kali ini kita mengangkat tema yaitu 1 aksi 1000 penyesalan. Nah, mengingat belakangan ini ada kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan di Medan misalnya. Seorang anak yang tega membunuh orang tuanya. Jadi satu aksi terkait dengan apa yang dilakukannya bisa mengakibatkan berbagai macam penyesalannya. Nah, kali ini kita bincang-bincang bersama Bang Nasrun. Beliau ini adalah praktisi remaja, pemerhati remaja di dalam beliau juga adalah salah satu member di komunitas Majelis Brotherhood. Nah, gimana Bang? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Mungkin dengar lah Bang ya berita kemarin ya. Oh, dengar lalu Bang. Ya, anak yang tega membunuh orang tuanya dan gitu kan. Sebelumnya apa kegiatan sekarang nih Bang? Bang Nasrun? Kalau saya paling kerja lah Bang. Iya, jualan gitu kan. Jualan ya. Jualan di pajak Bang. Anak-anak gimana? Apa komunitas masih ini aktif? Masih aktif, alhamdulillah sampai sekarang juga. Nanti kita bakalan ngadain apa ya? Show untuk akhir tahun ya. Oh ya. Refleksi akhir tahun. Iya, refleks akhir tahun Bang. Oke Bang, ini kita bahas sedikit apa yang menjadi tema kita kali ini, yaitu 1 aksi 1000 penyesalan. Nah, kemarin kan ada kasus nih ya, kasusnya kan. Seorang ibu meninggal diakibatkan dibunuh ya. Terduga pembunuhnya itu adalah anak kandungnya yang usianya kalau saya tidak salah masih 13 tahun ya, 13 tahun. Kalau sekolah itu kelas 6 ya, kelas 6 SD. Iya. Nah, kalau Bang Nasrun lah, kalau mendengar berita tersebut dan seorang anak kandung tega menghilangkan nyawa ibunya sendiri, apa kira-kira yang pertama kali terlintas di benak Abang? Marah, sedih, atau bingung gitu kan mendengar berita itu? Kalau menurut saya sih Bang ya, terlintas di benak pertama ketika mendengar berita ini mencuat di media sosial kan gitu. Yang saya rasa campur aduk sih Bang sebenarnya. Ada rasa sedihnya juga, kemudian ada rasa bingung terkait dengan kasus yang lagi viral di media sosial. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau kita tarik kembali terkait dengan kasus ini, nah sebenarnya ini adalah sebuah fitrahnya manusia gitu. Kalau dibilang itu fitrahnya manusia, yang mana itu ada dalam diri manusia Bang sebenarnya. Rasa emosi, rasa kemudian ingin memiliki, kemudian juga di situ rasa sedih. Ini adalah fitrah manusia sebenarnya. Nah, terlibat lagi mendengar kasus yang seperti ini Bang. Ya, bingung lah kita, kok bisa ada sih seorang anak SD membunuh ibu kandungnya sendiri Bang. Nah, seperti itu. Nah, apa dibalik motif kejadian ini kan seperti itu Bang. Jadi tadi fitrahnya, apakah menurut, ini mohon maaf ya, menurut Bang Nasrun itu wajar gitu, atau mohon maafnya begitu kan? Karena kan fitrahnya kan emosi, apa harus dengan membunuh gitu? Gimana nih maksudnya nih? Nah, sepertinya gini, di dalam Islam kan ada yang namanya khosiatul insan Bang, gitu, terkait dengan kekasan manusia, manusia. Dan di situ juga ada goriza ya. Goriza yang dimaksud itu adalah seperti rasa emosi tadi. Nah, nalurinya. Nalurinya. Nah, seperti itu. Nah, ini memang setiap manusia ada, mau anak kecil, mau orang dewasa, remaja ataupun orang tua, memang menjadi naluri setiap manusia. Nah, kalau yang seperti Abang bilang tadi, apakah wajar
bila melakukan hal seperti itu? Sebenarnya tidak, Bang. Nah, memang setiap manusia memiliki naluri yang sama persis dengan manusia yang lain, namun terkait dengan melakukannya itu bisa kontrol sebenarnya. Oke. Dikontrol seperti itu. Berarti ini maksudnya tadi emosi itu adalah sesuatu yang fitrah, Iya, yang bagi fitrah, manusia. benar. Cuma bagaimana cara kita melampiaskan emosi itu, gitu ya? Iya, benar, Bang, pada tempatnya. Jadi ya kalau emosi terus marah-marah nggak jelas, nah itu masalah juga. Iya, masalah. Kemudian apakah emosi marah terus dengan membunuh, nah itu juga permasalahan. Ya, berarti kan itu sesuatu yang berada di ruang lingkup kita ya, gitu. Oke. Tapi kalau emosinya itu ya setiap manusia punya rasa emosi. Emosi. Sesuai dengan fitrahnya. Cuma bagaimana melampiaskan emosi itu. Nah, benar. Kita melihat orang misalnya kayak saudara-saudara kita ini kan kejadian kemarin bencana alam, kemudian banyak korban jiwa. Iya, benar. Kemudian pemerintah di sini terindikasi lambat dalam penanganan. Nah, itu kita bisa emosi. Ya, bisa. Emosi juga ya. Melihat saudara-saudara kita, kemudian pemerintah yang seharusnya punya tanggung jawab yang besar. Iya, benar. Tapi cenderung lambat ya. Cenderung lambat dengan penanganan dari bencana ini kan. Jadi melampiaskan emosinya marah-marah sama pemerintah gitu. Nah, ya. Iya, sebenarnya kalau lebih mau dihaluskan lagi memberi kritikan sebenarnya. Oke. Kritikan terhadap kebijakannya pemerintah. Oke, siap. Nah, ini Bang, kalau kita melihat kan kasus yang kemarin lah kan. Sebetulnya ini kan bukan hanya di Medan ya. Kalau saya lihat juga kan beberapa berita di waktu berita-berita yang lalu lah gitu. Iya, ada benar. juga anak yang membunuh orang tuanya juga, neneknya gitu kan. Jadi apa ya? Sesuatu yang sangat memprihatinkan juga sebetulnya. Iya, Kan, benar. gitu. Nah, kalau fenomena ini kan kasus-kasus seperti ini, kalau menurut Bang Nasrun ini bisa dianggap sebagai apa ya, peristiwa yang menimpa anak itu atau peristiwa individunya, atau memang ini justru gejala kerusakan yang lebih besar, ya kan, lebih besar di dalam masyarakat itu. Apakah memang ini individu yang bermasalah, atau memang karena ada gejala-gejala dari masyarakat yang mengakibatkan anak itu berperilaku atau berani melakukan aksi nekat itu? Ada dampaknya itu. Jadi dampak yang terjadi terkait dengan peristiwa ini ataupun peristiwa yang menimpa khususnya remaja saat ini ya Bang ya, di negara kita saat ini banyak kriminal yang terjadi, contohnya seperti pembunuhan tadi ya Bang, pembunuhan terhadap orang tua, pembunuhan terhadap teman, pembunuhan terhadap mungkin saudara ataupun orang lain. Nah, itu kita harus melihat dua sisi sih Bang di situ sebenarnya. Melihat dua sisi artinya melihat dari sisi individunya, kemudian juga melihat dari sisi lingkungan serta ini keluarga gitu ya Bang. Nah, dua sisi itu tadi. Kalau individu, nah beberapa kasus yang saya amati juga, yang saya lihat juga, nah banyak penjelasan terkait dengan kasus ini, banyak yang memiliki mentalnya itu terganggu Bang. Kalau dari sisi individu gitu seperti itu. Kemudian kalau dari sisi masyarakat ataupun dari sisi lingkungannya dan keluarganya, nah ini juga perlu diperhatikan apakah si pelaku tadi ada problem terkait dengan keluarganya atau mungkin dari sisi pergaulannya Bang. Nah pergaulannya sehingga dia menyebabkan atau melakukan pembunuhan ini tadi. Nah itu sebenarnya
dua hal yang memang saling berkaitan sih bang sebenarnya terkait dengan ini. Artinya seorang anak tadi juga kan nggak mungkin di rumah aja, gitu kan, nggak mungkin di rumah aja. Pasti juga dia bergaul di luar kan gitu kan. Nah seharusnya peran dari keluarga atau orang tua juga mengontrol ini seperti itu terkait dengan tata pergaulan dari si anak tadi. Nah apalagi sekarang zamannya medsos, ya kan, dunia digital gitu, terkait dengan tontonannya, terkait dengan mungkin pergaulannya di medsos, kemudian juga konten-konten yang dia lihat seperti itu kan. Nah ini salah satu faktor juga yang menyebabkan. Nah yang paling besar itu terjadi pasti di lingkungan sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya bang. Nah seperti itu. Berarti selain memang pengaruh individu ada yang bisa jadi karena dia tertekan mental, permasalahan psikis lah. Tapi ini juga diakibatkan dari lingkungan juga. Lingkungan bang ya. Lingkungan yang nggak sehat kan. Ya betul juga itu kan. Saya jadi teringat juga ini kan, kalau dulu ya kan, orang-orang tua kita itu walaupun bukan orang tua ya, walaupun bukan orang tua, artinya orang-orang tua yang ada di kampung kita itu masih peduli ya, masih peduli dengan kita kan gitu kan. Mau mengkondisikan atau kita berbuat kesalahan-kesalahan gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang memang menurut mereka tuh yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak, misalnya merokok merokok atau begadang gitu. Orang-orang tua itu walaupun dia bukan dari keluarga kita masih mau negur. Artinya lingkungan pada saat itu memang lebih ini ya punya kontrol ya, punya kontrol. Mereka peduli ya. Peduli terhadap lingkungan lah. Nah kalau sekarang memang cenderung itu juga ya, biarin aja lah, bukan anakku gitu. Nah, kemudian ditambah lagi ada pengaruh-pengaruh yang lain ya, pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya mungkin kayak konten-konten yang memang tidak pantas untuk dikonsumsi oleh anak-anak, gitu ya. Misalnya di media sosial. Jadi sama-sama mempengaruhi ya. Gitu. Iya benar. Baik. Nah kalau ini ya, kalau menurut Bang Nasir dan gitu kan, apa kira-kira ini ya yang mendorong seorang anak yang kita bilang masih di bawah umur ya, masih 13 tahun gitu kan, nekat melakukan aksi ya kan, sampai menghilangkan nyawa orang itu, bahkan orang terdekatnya lagi, orang yang sudah melahirkannya gitu. Apa kira-kira yang mendorong seorang anak itu melakukan aksi nekat itu? Nah kalau beberapa fakta yang saya dapat terkait dengan hal-hal yang mendorong seorang anak untuk menghabisi nyawa orang tuanya sendiri, apalagi ibu kandungnya sendiri, itu bang. Nah kalau diklaim dari sisi berita itu bahwasanya mereka si anak tadi memiliki gangguan mental. Nah kalau seperti itu, kalau diklaim. Namun kalau kita lihat dari bukan dari satu sisi saja, tapi dari sisi yang lain, melihat persoalan kan memang tidak harus dari satu sisi ya bang. Ya betul. Tapi harus melihat dari semua sisi, gitu kan. Nah kalau kita melihat dari sisi yang lain itu terkait dengan kasus ini, itu bisa jadi didorong oleh faktor lemahnya komunikasi terhadap keluarga bang, atau perundungan terhadap anak, seorang ibu terhadap anak. Bisa jadi juga terjadi akibat tekanan dari seorang orang tua yang lama sudah dipendam seorang anak. Nah mengakibatkan tersulut emosi sehingga mampu menghabisi orang tuanya tadi. Nah bisa jadi seperti itu. Apalagi di dalam keluarga, apalagi peran seorang kepala rumah tangga, kemudian juga seorang ibu itu tidak dominan terhadap anaknya. Artinya seperti ini bang, tidak ditanamkan nilai-nilai di usia dini terkait dengan bagaimana bersikap terhadap orang tua bang. Nah seperti itu, bersikap terhadap orang tua, kemudian menyikapi permasalahan orang tua, nah seperti itu.
Nah, si orang tua juga tidak menjalin komunikasi kedekatan dengan anak. Nah, faktor itu kemudian didorong dengan faktor di luar dari keluarga tersebut, Bang. Nah, bisa jadi seperti itu kan yang terjadi saat ini. Contohnya mungkin dari yang saya bilang tadi itu, Bang, terkait dengan konten-konten yang dilihat. Apalagi di usia dini itu, Bang, mengkonsumsi konten-konten yang vulgar, artinya memang tidak layak dikonsumsi oleh seorang anak-anak tadi, itu dikonsumsi oleh mereka, sehingga merusak pola pikirnya seperti itu. Merusak pola pikir mereka terkait dengan penindakan atau sikap yang harus mereka lakukan di real life atau kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih. Jadi memang banyak hal ya. Iya, banyak hal ya kan. Bisa jadi karena dia dulu pernah dijadikan korban ya. Perundungan atau bulian kan. Kemudian dia juga termotivasi dari apa ya, dari sesuatu yang dilihatnya gitu. Ya kayak pernah kemarin saya baca ini ya. Ini kayak di Amerika itu kan sering dia terjadi, ada anak sekolah yang bawa senjata terus menghabisi kawan-kawannya kan gitu kan. Nah, ternyata dia memang selain memang senjata di sana mudah diakses, senjata-senjata ilegal itu, kemudian dia melihat ini ya, misalnya game atau apa, bagaimana cara menghabisi gitu ya. Iya. Berarti memang penting komunikasi tadi juga kan, antara anak dan orang tua. Jalinan komunikasi itu. Memang ini sebetulnya kalau dirunut-runut apa ya, panjang nih ceritanya ya. Iya, benar, Bang. Nah, bahkan bisa sampai ke masalah sistemik kan gitu. Iya, karena kan gini juga kan. Misalnya orang tua yang tidak ada waktu kepada anaknya karena disibukkan oleh kerja dan karir misalnya kan. Ya, tuntutan dari pekerjaan ya kan, harus pulang pagi, anaknya belum bangun dia udah pergi. Kemudian dia pulang, anaknya sudah tidur gitu kan, nggak jumpa dia, nggak jumpa. Kemudian malam yang hari libur misalnya, yang seharusnya ada waktu apa istilahnya family time ya, tapi dipakai untuk libur atau apa gitu. Nah, orang tua melakukan itu karena tuntutan pemenuhan kehidupan juga kan. Jadi kebutuhan pendidikan yang mahal, kebutuhan untuk makan juga mahal, kan itu apa-apa sulit didapat, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Jadi tuntutannya harus kerja, bahkan ayah kerja kurang, ibu lagi kerja kan itu kan. Masya Allah. Jadi memang situasi itu, ya tadi kayak Bang Nasrun bilang sistemik ya, karena sistem yang sudah mengkondisikan orang-orang yang ada di dalam sistem itu ya tersistemik semua. Iya. Panjang ceritanya. Kalau 1 jam nggak cukup kita cerita nih kalau biasanya, Bang. Nah, kalau ini lagi nih kan, mungkin tadi udah disinggung juga nih ya, terkait dengan pengaruh lingkungan, pengaruh apalagi media-media dan pergaulan dan membentuk mental remaja atau anak-anak ini kan. Tadi kalau menurut penjelasan Bang Nasrun cukup berpengaruh ya kan? Berpengaruh, Bang. Nah, kalau menurut Bang Nasrun kan gitu kan, anak-anak sekarang atau remaja lah kita bilang, yang kata orang remaja itu labil ya, labil karena di proses antara anak-anak mau dewasa tuh jadi labil. Sebetulnya kan kalau kita melihat dari sudut pandang Islam nggak ada itu kan. Remaja itu kan nggak ada, jadi anak-anak ya dewasa. Bedanya itu kan akil balik ya. Udah akil balik dia udah dewasa. Nah, kalau menurut Bang Nasrun nih, apakah anak-anak atau remaja hari ini masih memiliki standar terkait dengan standar benar salah tuh yang jelas? Misalnya kalau dalam Islam itu kan halal haram, ya kan, halal haram. Kalau halal itu ya silahkan, kalau haram
kalau dikerjakan berarti dia berdosa nih, tidak boleh kan. Itu kan jelas nih standarnya. Iya, benar. Halal, haram, hitam, putih, nggak ada abu-abu. Iya, nggak ada abu-abu. Kalau dalam Islam begitu. Nah kalau anak-anak sekarang, menurut pandangan Bang Nasrun itu masih punya nggak standar itu tadi? Atau semuanya ditentukan oleh apa ya, akalnya, emosi atau keinginannya aja kan? Yang penting mau, kalau masalah halal haram tuh nantilah itu kan itu kan. Gimana nih menurut pandangan Bang Nasrun? Kalau dari sudut pandang saya sih Bang, terkait dengan penentuan salah benar dari seorang remaja saat ini. Nah mungkin tidak semua ya Bang ya kita bilang. Ada juga mungkin remaja yang masih memahami terkait dengan membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah gitu kan. Nah mungkin tidak semua. Namun kebanyakan yang kita lihat sekarang juga fakta-fakta yang ada seperti itu. Nah ini mereka lebih kayak mana sih Bang ya? Lebih ke standar benar dan salahnya itu menurut versi mereka sendiri Bang. Nah gitu, tidak didasari kepada aturan yang ada, aturan dalam Islam seperti itu kan. Contohnya seperti yang Abang bilang tadi, ada hitam dan putih, tidak ada abu-abu, halal haram, udah jelas di situ kan, tidak ada di tengah-tengah. Nah seperti itu. Nah tapi kalau kebanyakan remaja saat ini yang kita lihat, mereka menentukan salah dan benar itu menurut persepsi mereka masing-masing. Nah menurut maunya mereka gitu kan. Selagi di situ ada 3 konteks sih sebenarnya. Salah benar menurut mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu apa tadi ya, kalau nggak salah saya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan salah benarnya mereka itu, lupa saya Bang jadinya terkait dengan jawaban itu. Nah artinya begini, mereka itu melakukan sebuah tindakan, tidak ada takaran tertentu di dalam melakukan sebuah tindakan itu ataupun menjalani kehidupan. Halal haram itu menurut versi mereka sendiri gitu kan. Kalau kebanyakan yang sekarang. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan ini dari sistem saat ini, Bang. Sebenarnya sistem saat ini kan kita menganut adanya hak asasi manusia ya. Kebebasan. Kebebasan. Nah, mungkin itu sesuatu hal yang mungkin bisa menjadikan seorang pemuda atau remaja itu bebas melakukan apa saja selagi tidak merugikan orang lain. Nah, kalau menurut persepsi mereka sendiri gitu kan, tidak merugikan orang lain. Namun kebanyakan kan malah merugikan orang lain kan gitu. Seperti itu. Apalagi nih sekarang kan ada tuh istilah udah gas saja mumpung masih muda gitu ya. Masih muda kan gitu kan. Nanti sebetulnya mereka tahu salah kan gitu kan. Tapi itu tadi mumpung masih muda, gas saja. Nanti setelah tua baru tobat. Ya, masalahnya sampai tua enggak ini tuh kan. Nah, begitu juga ya. Nah, berarti tadi terkait dengan standar tadi tidak semua juga ya, tidak semua juga. Nah, gitu. Yang tidak memiliki standar yang jelas ada juga kan. Iya, benar. Mungkin anak-anak yang di Majelis Brotherhood ya gitu. Iya, iya Bang. Ya, insyaallah. Makanya perlu juga ini Majelis Brotherhood ini ini ya turun gunung nih kan, istilahnya merekrut ya kan, atau membina membuat kajian yang sifatnya itu memberi edukasi lah kepada anak-anak, misalnya dengan apalah gitu, misalnya ke remaja masjid, komunitas-komunitas yang lain, remaja yang lain kan, komunitas-komunitas Pespa misalnya ya, anak-anak Pespa tuh datangi kan, gimana ngobrolnya sambil ngopi, perlu juga itu kan, biar mereka itu punya ini ya, punya setidaknya punya pemahaman dalam menjalani kehidupan ya. Tentu sesuai dengan Islam ya. Iya benar. Karena memang gini Bang, Islam itu kan memang tidak mengatur
terkait dengan ibadah ritual saja kan gitu Bang. Namun ibadah terkait dengan sesama manusia, bahkan dengan diri sendiri juga. Nah seperti itu Bang kan. Nah Islam itu agama yang sempurna memang yang diturunkan Allah terkait dengan aturan-aturannya gitu kan, yang harus dijalankan setiap manusia tadi. Iya. Jadi kalau menurut Bang Nasrul nih, ya kan, kalau seandainya Islam itu, tadi kan Islam itu agama yang sempurna. Iya. Ya. Bukan hanya mengatur permasalahan ritual ibadah, misalnya hanya mengatur masalah sholat, puasa, haji misalnya, tapi banyak hal diatur. Ya kan. Kalau yang maklumat yang saya terima itu kan kawan-kawan itu sering bilang Islam tuh mengatur manusia itu dari mulai dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, kan, gitu kan. Atau dari mulai dia masalah bangun tidur bahkan sampai bangun sebuah peradaban, ya kan, itu Islam itu luar biasa Islam. Luar biasa. Kan? Nah, jadi kalau menurut Bang Nasrun, apa kira-kira yang terjadi, apa yang terjadi pada masyarakat kan, ketika agama itu hanya dijadikan ritual, ya kan? Nah, tidak untuk landasan hidup, atau apa tuh bahasa anak-anak itu, urusan anak muda tuh apa, way of life ya, jalan hidup. Jalan hidup. Nah seperti itu. Gimana tuh? Nah kalau kebanyakan sekarang kalau kita melihat di kalangan masyarakat, nah yang pertama itu taraf berpikirnya seperti ini Bang, menganggap agama itu hanya sekedar ritual hubungan dirinya dengan Sang Pencipta. Nah seperti itu kan, dengan Allah. Nah ketika sudah menjalankan hal tersebut atau ibadah tersebut dengan hubungan dengan Allah, sudah lengkaplah jalan hidupnya tadi. Bisa jadi mereka juga tidak memahami terkait dengan aturan-aturan Islam yang lain Bang di sini, atau ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya dengan ibadah ritual saja. Nah itu bisa jadi. Nah bisa jadi juga memahami, namun cara pelaksanaannya mungkin mereka tidak paham betul terkait dengan aturan-aturan atau ibadah-ibadah selain dengan ibadah ritual tadi Bang. Nah seperti itu. Nah kemudian masyarakat menganggap cuman melakukan ibadah ritual aja, sementara Islam kan menurunkan aturan itu bukan hanya sekedar hubungan dengan Sang Pencipta saja, namun juga hubungan sesama manusia, bahkan dengan dirinya sendiri tadi yang seperti saya bilang Bang kan, seperti itu. Nah kemudian bagaimana masyarakat itu menjadikan landasan hidupnya, ya nggak teratur lah Bang kalau dibilang. Karena gini, kalau kita kenal sistem saat ini kan sistem sekuler Bang ya. Nah, sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Okay. Nah itu bisa jadi akar dari sebuah lingkungan atau dari sebuah masyarakat itu menjalankan hanya ibadah ritual saja, bisa jadi karena itu Bang. Karena sistem yang memiliki sistem memisahkan agama dari kehidupan. Nah seperti itu. Nah tambah lagi kemunduran berpikir dari masyarakat yang terjadi, apalagi kemunduran berpikir di kalangan kaum muslimin. Nah seperti itu. Atau kita contohnya orang-orang Islam kan seperti itu, tidak menjadikan Islam itu sebagai seperti abang bilang tadi, way of life, jalan hidup, namun hanya sekedar. Bukan saya yang bilang tuh, orang-orang itu. Orang-orang itu ya. Saya ngutip aja. Ngutip. Artinya tidak menjadikan Islam sebagai way of life atau jalan hidup, namun sekedar hubungannya dengan Tuhan saja atau dengan Allah saja. Nah seperti itu. Nah itu sih mungkin dari saya Bang, dari terkait dengan pertanyaan abang. Ya berarti ini ya. Jadi orang menganggap kesempurnaan Islam itu kalau dia sudah sholat ya, selain dia udah syahadat gitu ya, benar. dia sholat, dia puasa,
kemudian dia apa lagi, haji ya. Puncaknya ibadah itu haji kan gitu kan. Setelah haji sempurnalah udah. Sempurnalah. Dia tidak peduli kan gitu kan bagaimana konsep Islam dalam berpakaian gitu. Dalam Seharusnya kan berpakaian ada aurat ya, ya aurat benar, kan. Ada hal-hal yang memang di bagian tubuh kita ini tidak bisa atau tidak boleh kita perlihatkan ke orang gitu kan kalau di luar kan. Atau tadi ya terkait dengan kasus anak-anak tadi yang membunuh kan, bagaimana Islam itu mendidik anaknya kan. Mendidik anak benar. Konsep apa tuh namanya? Birrul walidain ya. Birrul walidain. Birrul walidain itu enggak ini ya. Apa hal-hal apa yang seharusnya didapatkan atau hak apa yang didapatkan seorang anak dari umur sekian-sekian itu apa itu. Jadi dia nggak sampai situ ya. Sampai ke situ, Bang. Padahal Islam itu agama yang sempurna ya. Agama yang sempurna. Yang itu pasti ada di dalam Islam. Iya benar. Oke, baik. Baik, Bang. Ini kan kita nih live nih ya. Iya live. benar. Insya Allah selama 1 jam ya, 1 jam. Kita juga ngajak para netizen ini untuk apa ya, untuk terlibat dalam bincang-bincang kita ini. Jadi kita cek dulu apakah ada kawan-kawan yang melihat atau menonton ini bertanya gitu. Iya. Ya. Apa ada? Gimana, Bang? Ada yang bertanya, Bang? Ada, Ustaz. Ada. Dari Abu Jidan. Abu Jidan. Apa itu pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, dari kasus anak membunuh orang tua, apakah ada hubungannya dengan sistem pendidikan hari ini dengan notabene sekularisme atau pengaruh tontonan di medsos? Gimana sih? Kurang, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Dilihat dari kasus anak membunuh orang tua, Iya. apakah ada hubungannya dengan sistem pendidikan hari ini yang notabene sekularisme atau pengaruh tontonan di media sosial? Ya. Gimana, Bang? Apakah ada tuh kasus kemarin itu yang seorang ibu mati terduga pelakunya itu adalah anaknya, anak kandungnya kan gitu kan. Apakah ini ada hubungannya kan dengan konsep pendidikan? Dimana kita tadi kan Bang Nasrun bilang negara ini punya landasannya itu adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Iya. Artinya dalam menjalani kehidupan agama itu ditinggalkan. Nah, kehidupannya apa? Disitulah dia pendidikan, ya kan? Kemudian politik dan lain sebagainya kan. Berarti kan pendidikannya didasari dengan sekulerisme. Iya, ya kan? benar. Nah, apakah ini ada hubungannya kan? Atau bisa gak membentuk karakter kan seorang anak tuh sampai dia tuh nekat melakukan ini ya, melakukan pembunuhan tadi atau tontonan tadi sudah kita bahas sedikit ya. Benar. Pengaruhnya ada juga. Iya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan sebenarnya memang akar dari sebuah masalah atau tindakan yang seperti ini itu didasari memang dari sistem. Nah, itu yang pertama. Nah, akar dari sebuah masalah didasari dengan sistem. Nah, contohnya begini, Ustaz. Contohnya begini, Bang. Ketika di dalam rumah tangga itu, kita umpamakanlah rumah tangga kan. Di dalam rumah tangga itu kemudian menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan aturannya Islam. Bisa jadi rumah tangga itu tahu tujuannya mau dibawa kemana. Oke. Nah, seperti itu kan. Nah, begitu juga dalam skup sebenarnya dalam skup sistem ataupun bernegara sebenarnya. Iya. Nah, ketika menerapkan aturan bukan dari aturan yang benar-benar khati atau sahih, artinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menerapkan dari sisi sekularisme tadi, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, bisa jadi ini akar utama tindakan-tindakan itu terjadi, Bang, dari yang lain. Nah, ini kan saling berkesinambungan dia. Iya. Saling berkesinambungan artinya dalam dunia pendidikan juga ketika agama itu tidak lebih diutamakan, nah diutamakan dipelajari, bahkan menuntut ilmu agama itu kan hukumnya wajib ya, fardu ain ya. Nah, kemudian dalam ilmu yang lain itu
semacam sains, matematika itu fardu kifayah. Nah, kalau tidak memang didasari di dalam dunia pendidikan itu dari pelajaran agama atau pemahaman agamanya, nah bisa jadi ini ada kaitannya terkait dengan motif ini juga, terkait dia, saling terkait. Tambah lagi hubungan terkait dengan keluarga dalam sebuah aturan keluarga tadi. Nah, jadi membentuk karakter itu sebenarnya sudah dari akarnya tadi, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, seperti itu. Tidak adanya controlling kan gitu kan. Controlling terhadap aturan-aturan itu, contohnya seperti di dalam rumah tangga, kemudian juga controlling terhadap anak, bahkan controlling dari pemerintah itu sendiri kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, ini juga tidak bisa langsung dihukumi sepihak sih sebenarnya. Ya kan? Perlu dianalisis terkait dengan kasus pembunuhan ini. Nah, dilihat lebih jelas. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya orang bisa melihat lebih jauh lagi sih Bang, kalau menurutku. Lebih jauh artinya lebih luas lagi kan gitu kan. Sehingga menemukan akar dari masalah terjadinya, seringnya terjadi, bukan sedikit terjadi pembunuhan terkait dengan anak bunuh orang tuanya ini. Bahkan cukup banyak di negara kita saat ini Bang, terkait dengan pembunuhan ini. Artinya kan perlu dilihat lebih luas terkait dengan kasus-kasus ini, yang mendasarinya atau akar permasalahannya itu apa sebenarnya. Baik. Nah, seperti itu. Iya, artinya memang sistem itu mempengaruhi ya. Sistem itu mempengaruhi. Saya teringat ini nih kan, kalau kawan dulu bilang lingkungan itu dipengaruhi oleh sistem, itu kan mempengaruhi orang-orang yang berada di dalamnya. Kamu kalau belanja ke pasar tradisional, ya tadi ya kan, jalan masuk pasar tradisional, kalau ngeludah sembarangan ya sah-sah saja, ya kan, ludah kita buang ludah kan di jalanan itu kan. Nah, coba kamu masuk atau belanja di mall misalnya, pasar-pasar atau modern ya gitu kan, di apa namanya, swalayan atau apa gitu kan. Berani nggak ngeludah kan gitu. Kan gitu kan ya. Benar. Walaupun berani kan, tapi kan kita mengganggu yang lain ya. Iya benar. Jadi situasi dan lingkungan itu mempengaruhi orang-orang yang dalamnya. Begitu juga sistem ya kan, sistem itu mempengaruhi ya pendidikannya ya kan. Kemudian sebetulnya penguasa itu yang memang paling bertanggung jawab menjalankan sistem itu punya andil yang besar ya kan. Iya benar. Menyeting masyarakat yang dipimpinnya ya. Iya benar. Iya. Misalnya gini ya kan, tadi kan ada masalah video-video itu ya kan. Kalau memang inilah ya, memang negara itu punya apa namanya ya, niatan kita bilang ya, niatan yang apa ya, yang sungguh-sungguh kita bilang. Iya benar. Serius lah. Serius ya. Serius. Ya, konten-konten berbahaya itu atau apa ya, aplikasi-aplikasi yang berbahaya itu ya tidak boleh masuk aja kan gitu kan. Iya benar Bang. Ke negara. Misalnya kemarin kan heboh masalah judi online. Itu dilarang aja. Atau ini ada wacana ini ya di Australia kalau saya nggak salah itu ya, anak-anak umur 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial ya. Tidak boleh ya, ada itu ya wacananya itu kan saya rasa bagus juga itu kan. Jadi anak-anak itu jangan dididik pakai handphone lagi. Iya. Artinya dibatasi lah penggunaannya. Iya, artinya memang berpengaruh ya. Berpengaruh. Oke. Gimana Bang? Ada lagi Bang yang bertanya Bang? Ada? Nggak ada? Oke. Ya. Baik. Aduh, nggak terasa udah setengah jam lebih juga nih. Baik. Nih Bang,
dalam kacamata ini ya, dalam kacamata dakwah mungkin ya. Dalam kacamata dakwah. Ini kan Majelis Brotherhood itu kan komunitas dakwah ya. Iya benar. Dengan komunitas remaja di mana memfasilitasi remaja itu untuk mendapatkan edukasi tentang Islam. Kemudian kan menyampaikan hal-hal baik juga di tengah-tengah pemuda dan komunitas-komunitas pemuda yang lain. Nah, kalau dari kacamata dakwah ya, dakwah Islam gitu kan. Bagaimana nih kan terkait dengan kasus yang terjadi itu kan, pembunuhan itu kan. Apakah ini asli atau pure tindak kriminal atau ada hal lain gitu kan? Kalau menurut Baik, Om. Jadi dari pertanyaan Abang tadi, apakah ini pure memang tindak kriminal atau ada hal lain yang mendukung kriminal itu terjadi ya Bang ya? Enggak, maksudnya apakah ini itu ya, ada hal lain yang mempengaruhi ya? Ya, gitu ya. Mempengaruhi terkait dengan tindakan ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi dakwah Islam atau dari sisi ideologi Islam gitu kan, atau terkait dengan tindak kriminal ini, ada hal lain yang mempengaruhi terkait dengan terjadinya tindak kriminal, kan seperti itu. Ada banyak faktor sebenarnya. Yang termasuk sistem tadi juga termasuk ya. Sistem, ya, oke. Termasuk sistem itu akar utamanya. Kemudian faktor-faktor pendukung lain juga sudah banyak sih sebenarnya. Nah, semacam media sosial tadi juga kita udah bahas kan Bang, terkait dengan pendukung tindakan kriminal. Bahkan dari ini lagi, kalau kita bilang ketidakpahamnya seseorang itu terkait dengan Islam tadi. Nah, ini juga salah satu faktor terkait dengan melakukan. Pernah mendengar nggak? 13 abad itu pernah nggak terdengar gitu kan kasus anak membunuh orang tua? Pernah nggak? Sepanjang yang sependek pengetahuan saya sih Bang, kalau yang saya baca terkait dengan sejarah Islam itu belum ada terjadi Bang. Iya. Mungkin kalau mungkin pun ada, itu mungkin ada sebenarnya, sependek pengetahuan saya. Namun setelah saya baca sejarah itu nggak ada sih Bang. Nah, bahkan terjadi itu kalau di dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu cuma 72 kasus. Tindak kriminal. Tindak kriminal Bang. Dari seluruh tindakan itu 72 kasus. Dari seluruh kasus mau kriminal mau apapun itu. Maksudnya itu yang tercatat dalam pemerintahan apa ya? masa. Apa namanya? Peradilan ya. Peradilan. Iya. 72. Kalau sekarang? Kalau sekarang ribuan Bang. Bahkan setiap tahunnya itu meningkat. Nah, meningkat terkait dengan kasus apa aja itu. Bahkan yang mendominasi sekarang kalau saya baca tadi di 2021 itu sekitar 70.000 lebih lah kasus tindakan kriminal aja. Gitu. Macam-macam berarti. Macam-macam itu, Bang. Dari mulai begal, kemudian pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, itu terjadi. Dan itu setiap tahunnya meningkat. Kan ini kalau kita mau begini, kalau kita mau menyelesaikan masalah kan seharusnya dari akarnya Bang ya. Kan gitu kan. Bukan akar masalahnya dari cabangnya tadi gitu kan. Nah, ini juga tidak terbaca kenapa ini terjadi terus berulang-ulang. Bahkan lebih banyak menambah kasus itu tadi. Iya, memang kadang kayak saya lah kan kalau baca berita misalnya di media-media online itu baca atau di TV gitu ya. Saya kadang sering tuh kalau udah tengah malam itu, saya biasa nonton TV itu tengah malam, nonton TV nih mau berita-berita kejadian kan. Tetap ada berita kriminal itu ya, tetap ada. Nanti apa nih peristiwa apa gitu ya beritanya itu kan. Jadi dari mulai
di Medan itu ada, nanti di Banten ada, di bagian Indonesia Timur ada kan, wah banyak gitu kan, luar biasa. Mungkin kalau TV-nya tuh diangkat, dimerengkan ini kan, berjatuhan itu ada pisau, ada netes-netes darah, mungkin, karena banyak kali berita kriminal ya. Kriminal. Gitulah kira-kira mungkin apanya kan, anekdotnya, saking banyaknya itu. Ya luar biasa. Jadi kenapa bisa sampai tadi ya minimnya itu tindak kriminal itu pada masa tadi siapa, Umar bin Abdul Aziz, pada masa sejarah atau dalam sejarah peradaban Islam lah. Kenapa sih? Nah, kalau menurut pengetahuan saya sih Bang, terkait dengan kenapa minimnya terjadi tindak kriminal atau kasus-kasus pada pemerintahan Islam saat itu, sepanjang pemerintahan Islam saat itu. Nah, yang pertama kita lihat dari segi aturan, Bang, dari segi aturan yang diterapkan. Nah, seorang pemimpin Islam pada masa kepemimpinannya itu tidak pernah menerapkan aturan buatan mereka sendiri. Artinya mereka menerapkan aturan yang memang benar-benar berasal dari Sang Pencipta, Bang, atau aturan Islam, atau di dalam syariah Islam. Nah, menerapkan aturan itu. Nah, kemudian juga ini kan menjadikan, sebenarnya dalam aturan Islam itu kalau kita lihat sebenarnya bukan kejam, tapi itu meminimalisir. Gitu. Terjadinya tindakan kasus ya kriminal atau dan lain sebagainya kan. Artinya bukan dari kalau kita lihat bukan kejam sebenarnya. Memang menurut kalau orang yang memahaminya itu kejam kalau dari segi hukumnya kan yang diterapkan itu tadi, berarti bisa jadi dia salah satu pelaku yang akan melanggar hukum tadi. Nah, ini kan terjadi, diterapkan, kemudian hasilnya juga nyata bahwasanya 72 kasus dari sepanjang pemerintahannya terjadi. Itu kan sangat minim, gitu kan. Dan diantaranya itu bisa diselesaikan dengan aturan-aturan Islam. Kalau dilihat dari segi aturan yang diterapkan, Bang. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia bisa minim, gitu kan. Kemudian lagi terjadinya keyakinan yang kuat sebenarnya, Bang, terhadap Sang Pencipta. Nah, akidah-akidah orang yang hidup di dalam pemerintahan Islam itu juga dibina, diberikan arahan terkait dengan menjalani kehidupan sehari-hari, juga diawasi oleh pemerintahan kan gitu kan, sehingga memang benar-benar sesuai jalannya. Nah, ini juga dari segi kebutuhan mungkin dipenuhi kan gitu kan. Nah, kebanyakan kan terjadi juga karena kebutuhan mungkin semakin melonjak kan gitu kan, sementara penghasilan juga nggak ada kan gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor juga kenapa tindak kriminal itu terjadi sampai sekarang kan gitu. Kalau menurut saya itu sih, Bang. Iya, berarti ada ini ya, tindakan yang mungkin bahasanya represif ya. Kemudian dari sistem Islam itu kemudian ada reprehentif ya, gitu ya. Mungkin ya bahasanya mungkin mohon maaf kalau salah nih. Misalnya represif itu berupa hukuman yang memang tegas ya kan, tegas. Misalnya pelaku tindak kejahatan itu dihukum dengan ketegasan, ketegasan. Mencuri, potong tangan. Gitu kan, sehingga dia tidak akan berani lagi melakukan pencurian, gitu kan. Nah, tapi ada juga sikap reprehentifnya itu kan, istilahnya mengkondisikan agar orang-orang itu tidak melakukan pencurian, gitu ya. Iya, benar. Ya. Jadi akar masalahnya tuh harus diselesaikan dulu kan. Pemenuhan
hajat hidup orang banyak itu harus dipenuhi kan. Misalnya kayak kalau kita berkaca dari kasus kemarin kan anak itu kan, seharusnya hukuman itu ada tindakan reprehentifnya kan. Apa yang menyebabkan anak itu melakukan itu ya? Iya benar. Apakah komunikasi atau apakah anak-anak itu tidak apa ya, apa namanya, anak-anak itu pernah diperlakukan kasar sehingga dia ini gitu. Kenapa dia bisa diperlakukan kasar karena ini itu ya. Jadi akar masalah itu harus diselesaikan dulu ya. Kemudian kalau masih ada yang melakukan kesalahan, baru dilakukan tindakan represifnya reprehentifnya kan gitu. Represif, represifnya kan dengan hukuman yang tegas, kan, tidak, sehingga orang tidak berani lagi melakukannya. Oke. Jadi itu ya yang dibuat ya, sehingga tindakan kriminal itu sedikit ya, sedikit. Oke. Gimana Bang? Ada lagi yang yang bertanya Bang? Kalau dibilang kan gini dia, ya kan Bang. Yang pertama fokus ke masalah, yang kedua itu fokus ke solusi, kan gitu kan. Oke. Kan gitu kan. Ya. Masalah, akar masalahnya apa, kemudian solusi yang tepat itu apa untuk penyelesaian dari masalah. Ada Bang yang bertanya Bang? Enggak ada. Ya ini ngopi lo Bang, ngopi Bang. Atau Abang ada yang mau ditanya Abang? Baik, ini ya kita lanjutkan nih. Kalau menurut, berarti begini ya, menurut Bang Nasrun berarti kasus itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya dihukum aja ya. Iya. Tidak cukup hanya dihukum. Tidak cukup hanya dihukum aja memang. Tapi akar masalahnya. Ya. Berarti kalau hanya dihukum, ya apa ya, bakalan ada kasus-kasus yang lain gitu, karena kemungkinan apa yang dialami oleh pelaku bisa dialami oleh anak-anak yang lain. Iya. Oke. Nah, apa menurut menurut Bang Nasrun lah kan, terkait dengan dakwah ini kan, dakwah Islam gitu. Apa kira-kira solusi yang ditawarkan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu? Solusi. Nah, solusi yang seharusnya ditawarkan atau solusi yang seharusnya kita pakai gitu kan, terkait dengan setiap permasalahan itu tak lain dan tak bukan itu kembali kepada hukum Islam sebenarnya. Kembali kepada hukum Islam yang mana itu memang hukum yang benar-benar seharusnya itu diterapkan di muka bumi Allah ini. Artinya kita berasal dari Sang Pencipta, kita ikut aturan Sang Pencipta karena kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Bang. Nah, seperti itu. Menyadari hal itu artinya kita kembali kepada hukumnya Sang Pencipta. Nah, solusinya seperti itu. Kalau dalam sistem saat ini, nah, bagaimana penerapannya? Ya, penerapan hukum Islam itu kan seharusnya bukan hanya milik sebuah individu saja, Bang. Seperti itu. Namun seluruh manusia kan gitu kan harus memakai aturannya Allah kan gitu kan, aturan Sang Pencipta. Bagaimana bisa kita menyembah Sang Pencipta tapi aturannya kita anggap sampah, seperti sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harus solusi yang lain kemudian menantapkan akidah. Nah, sebenarnya itu satu paket sebenarnya. Ketika aturan Islam itu diterapkan atau syariat Islam itu dipakai kalau di dalam hukum bernegara kan gitu kan. Nah, itu bisa menjadikan masyarakat atau umat yang hidup di dalam lingkungan negara itu atau dalam skup negara itu bertakwa kepada Allah. Nah, seperti itu. Bertakwa kepada Allah, kemudian menjalani kehidupannya sehari-hari itu terikat terhadap hukumnya Allah karena negara sudah menerapkan hukum itu. Nah, sehingga kasus-kasus
yang terjadi saat ini itu bisa dikendalikan terjadinya, atau bisa di-cut gitu kan. Tidak akan mungkin diminimalisir terjadinya kasus-kasus yang seperti ini. Iya, baik. Nah, ini kan sebelum kita akhiri ini kan, kalau kan ini memang solusinya Islam lah, oke, kan diterapkan. Nah sekarang ini kan belum ada Islam tuh tidak diterapkan. Jadi apa kira-kira peran orang tua, ibu, ayah, kan, atau Bang Nasrun lah kan yang aktif dalam komunitas remaja, atau saya misalnya kan di apa ya, dunia pendidikan gitu kan. Nah ini apa nih peran kita agar tidak lagi terjadi apa ya, kesalahan-kesalahan atau tindak kriminal ya kan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak. Nah ini apa nih peran kita nih, orang tua atau kita nih kan sebagai komunitas remaja nih gitu, gimana? Sebenarnya kita sebagai manusia itu seharusnya berperan, bukan baperan. Ya kan gitu kan. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi itu kan baperan, gitu kan. Baperan artinya tersulut emosi kan bagian dari baper kan gitu kan. Kemudian juga sehingga tidak terjadinya komunikasi yang baik terhadap dalam lingkup rumah tangga itu ataupun dalam keluarga itu juga bagian dari baper kan gitu kan. Mungkin merasa lebih capek, merasa lebih ini ya, bekerja di luar sehingga tidak terjadinya komunikasi yang baik, terjadilah pembunuhan dari. Nah seperti itu. Nah kalau dilihat dari sisi itu, nah kalau yang seharusnya kita berperan dalam masyarakat itu ataupun juga berperan dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau di dalam pandangan Islam itu dalam ayat Allah juga dikatakan bahwasanya sampaikanlah walau satu ayat kan gitu kan. Artinya kita yang mengaku sebagai muslim harus tetap menyampaikan atau tetap mendakwahkan terkait dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah seperti itu. Apalagi dalam lingkup negara. Nah itu yang paling apa sih sebenarnya? Yang paling harus urgent. Nah, kemudian skup kecil semacam keluarga, seorang ayah misalnya, bagaimana dia bisa memahamkan anak-anaknya, kemudian juga istrinya terkait dengan aturan-aturan Allah tadi, menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dalam lingkup masyarakat seharusnya nih kita memikul tanggung jawab terkait dengan menyampaikan sebuah amar ma'ruf nahi munkar. Memikul sebuah tanggung jawab yang besar sebenarnya. Nah, kalau saya dulu Bang, alhamdulillah orang tua itu dari kecil, walaupun bukan orang tua kandung ya, orang tua sambung, itu selalu ditanamkan bagaimana cara berakhlak kan gitu kan. Artinya berakhlak sopan terhadap orang yang lebih tua, kemudian juga tidak menyakiti perasaan orang tua. Nah seperti itu. Nah mungkin ketika dewasa kita kan pernah mengalami masa terpuruk kan gitu kan, mungkin karena dari segi pergaulan juga kemudian gitu, sehingga melakukan hal-hal pelanggaran yang terjadi dalam hidup kita. Namun kalau dalam di usia dini itu sudah ditanamkan terkait dengan bagaimana caranya harus bersikap, kemudian juga ditanamkan nilai-nilai Islam lah pastinya. Nah kemungkinan ketika dewasa dia tetap akan mengingat itu dan kembali kepada itu. Nah bisa jadi seperti itu. Atau memang ada seseorang yang benar-benar kosong pemahamannya terkait dengan Islam, kemudian kita menyampaikan itu kepada dia misalnya kan, kepada seseorang tersebut, sehingga dia mau menerima itu, ya bisa jadi
bisa jadi juga dia akan menjalankan apa yang memang diperintahkan Allah tadi. Nah, seperti itu. Artinya kita harus berperan lah Bang gitu. Dalam seluruh kehidupan ini. Ya, berperan dalam dunia dakwah atau menyampaikan sebuah kebenaran tadi. Nah, itu menjadi tanggung jawab setiap muslim kan, setiap individu tadi. Oke, baik. Ya artinya penanaman nilai-nilai Islam itu harus dimulai sejak dini ya. Sejak dini gitu. Oke. Tentang akidah dan tentu itu orang tua ya sebagaimana perannya sebagai orang tua. Nah, dan, perannya sebagai orang tua. ya kalau guru juga berperan sebagaimana dia guru kan, memberi pemahaman terkait dengan nilai-nilai Islam itu. Atau tadi kan komunitas remaja mengedukasi remaja lah. Mengedukasi remaja. Baik, mungkin terakhir nih Bang, terakhir nih kan, mungkin terakhir dan singkat saja kan itu kan, apa nih ya kan, yang harus kita lakukan nih kan, kita lakukan khusus remaja kan, agar tidak ada lagi satu aksi yang melahirkan 1000 penyesalan. Nah, sesuai dengan tema kita ya kan. Satu aksi 1000 penyesalan itu kan macam sih, bukan hanya pembunuhan kan gitu kan. Bisa jadi dia mencoba narkoba kan gitu kan. Tapi habis itu dia ditangkap kan. Pas pula baru pertama kali nyoba ditangkap kan gitu kan. Nah, satu aksi atau yang lain itu. Apa nih kira-kira yang harus kita pahami gitu, kita lakukan lah kan, terutama remaja agar tidak melakukan satu aksi 1000 penyesalan. mengakibatkan 1000 penyesalan. Sebenarnya simple, way of life, menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Nah, sesimpel itu bukan artinya kata-katanya simple tapi maknanya banyak. Artinya bukan dari segi ritual saja kita menjalani kehidupan itu kan, menjadikan Islam sebagai jalan hidup, namun dari segala aspek. Oke. Nah, segala aspek artinya dari segi bergaul misalnya kan gitu kan, berpakaian misalnya, kemudian juga bahkan hubungan orang tua dan anak misalnya, takarannya harus tetap Islam. Oke. Nah, seperti itu. Cukup itu dari saya. Oke, baik. Mungkin dari tambahan dari abang. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian tadi kan bincang-bincang kita dengan Bang Nasrun dengan. Jadi memang Islam itu harus kita jadikan jalan hidup ya, atau way of life, sehingga kita menjadikan Islam itu tolak ukur, sudut pandang. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dari kami tim dakwah Tambora kalau ada ada hal-hal yang memang kurang berkenan di hati pemirsa. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.